Disitulah skenario Allah. Qada Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kondisi-kondisi tadi kan itu semua jalan yang Allah sediakan, Allah tuntun kita kalau kita pahami. Sehingga seperti ini gitu kan. Saya pun tidak tahu kalau sempat ke Al-Azhar itu seperti apa pula saya kan. Tapi alhamdulillah masuk ke UIN, saya ketemu dengan teman-teman yang lebih ngejos lagi. Orang-orang yang hijrahnya benar-benar kafah. Berjuang, betul-betul berjuang. Dan orang-orang yang benar-benar melarutkan, menghabiskan waktunya untuk dakwah. Ini ketemunya di mana? Di UIN. Di UIN, di kampus UIN, kampus perjuangan waktu itu kan. Ya kita ketemu ke situ. Walaupun sempat sebelumnya kita udah jalan-jalan juga organisasi itu. Sempat masuk ke A, ke B, ke C, ke C. Sempat saya itu udah masuk ke UIN tuh, bayangkan kamu dia. Saya masuk ke UIN tuh sempat ada sebuah organisasi. Saya udah sempat mikir sholat tuh enggak begitu penting. Oh, ini udah luar biasa nih pemikiran. udah di bener gini. Udah sempat saya tuh mikir sholat enggak penting kali lah ini. Dan jasa para jemaah dan orang-orang tua kita yang ada di sana membantu kita. Nah, itu tinggal di sana. Maka di masjid itulah mulai ditata, mulai berubah, dan keinginan hijrah itu benar-benar hijrah. Dapat gitu. Yang tadinya mungkin hobinya dunia malam, ngebut-ngebutan. Saya itu pernah ngalami di toko juga pakai apa nih belakang nih? Pakai apa tuh? Pakai rotan. Guru gitu masuk ini kan motor kita ke apa nama tanah bertutup dengan ini dengan senggak gitu. Waduh, dikejar ini memang hobinya balap juga kita dulu kan. Zaman-zaman SMA kita sekolah di Mandua itu, Ponegoro, Patimura. Nah, itu kan arena balap malam tuh. Saya ngokosnya dekat situ. Jadi ya mau sering ini, apalagi zaman-zaman remaja gitu ya. Nah, yang itu tadi yang niatnya awalnya untuk hijrah akhirnya ketemu dunia kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya itu tadi berhenti betul ketika saya sudah tinggal di masjid. Alhamdulillah. Selesai itu Ustaz. Dua modal itu. Tamat sampai selesai aliyah. Nah, di masjid ini kan itu tadi biaya hidup bisa banyak terbantu ya. Dengan cara apa? Saya tinggal di masjid kan ada dibantu oleh pengurus jemaah kan. Berasnya ada, kadang dikasih uang jajan sekolah kita. Marbot lah ya. Marbotnya. Nah, dan kita pun ngajar ngaji. Jadi pulang kalau sekolah itu kan pagi sampai jam 2. Jadi jam 2 tuh saya tidak pulang ke rumah langsung. Pergi dulu mampir ke rumah les ngaji, baca Quran. Nah, enaknya di Pekanbaru ini kan beda sama di kampung kita ya. Kalau di kampung tuh kan tiap malam ngajar ngaji itu kan. Satu anak tiap malam. Kalau Pekanbaru ini kadang 3 atau 2 kali aja seminggu kan. Sepekan. Jadi kalau 3 kali aja satu anak, itu dalam sepekan tuh bisa kita dalam satu waktu itu, waktu yang sama itu bisa mengisi 2 anak kan. Ya saya atur aja seperti itu. Maka habis pulang jam 2, karena aliyah waktu itu pakai peci juga kan, saya mampir ke ngajar les ngaji sampai nanti asar. Asar tuh udah pulang saya ke rumah. Habis sholat asar saya ngajar les lagi ngaji. Sampai maghrib. Maghrib nanti saya pulang. Habis maghrib di masjid itu ada TPA. Saya ngajar TPA di situ. Sampai isya. Habis isya ngisi lagi. Les lagi. Les ngaji. Privat lagi, ngaji lagi.
Sampai nanti kira-kira jam 9 lewat. Saya pulang ke rumah, baru istirahat. Tidur. Besok pagi sekolah. Gitu aja rutinitasnya. Dan alhamdulillah memang dimudahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan ya biaya sekolah kita tadi kan beasiswa setahun ya, 2 tahun sampai ini 2 tahun di aliyah itu memang alhamdulillah murni, memang kita tidak memberatkan orang tua dan kita bisa upayakan ikhtiar atas doa orang tua dan rezeki dari Allah. Nah sampai memang saya tamat, jadi itu saya ingat kali tamat itu saya punya saldo di rekening itu hampir 20 jutaan. Luar biasa Ustaz ya. 20 jutaan. Nah waktu itu memang kita punya tekad juga mau ke ini ya, ke Al-Azhar. Memang ada keinginan dan saya sudah ikut tes, sudah lulus. Setelah ikut tes seleksi di sini kan. Iya. Memang ada kendala lagi. Akhirnya tidak jadi ke sana dan dilanjutkan sekolahnya waktu itu akhirnya ke ke UIN ya. UIN Susko. UIN Susko. Dan awalnya memang itu saya ikut tes, waktu itu kan tidak terlalu rumit ya, bisa menguasai hafal 1 juz dan bisa komunikatif bahasa Arab, dan itu kita udah disiapkan oleh guru-guru di MAN waktu itu. Karena memang banyak juga senior-senior kita, alumni dari MAN itu yang berangkat ke Al-Azhar kan, untuk sekolah studi ke sana. Dan banyak alumni yang pulang itu datang jumpai kita, adik-adik yang ada di MAN. Nah, memotivasi. Nah, salah satu yang termotivasi kita pengen berangkat. Makanya kita udah dari kelas 2 itu mulai nyicil nabung sampai kelas 3 itu. Makanya itu tadi hampir 20 jutaan. Mau berangkat ke sana. Udah. Apa waktu itu? Memang saya kan anak pertama ya dari keluarga. Memang ya itu tadi, orang tua tuh memang berat untuk berpisah. Seperti yang tadi juga waktu saya merantau Pekanbaru kan berat juga. Iya. Bahkan orang tua tuh ini setelah jauh dari Bagan mau jauh lagi gitu kan. Antar negara lagi. Nah, ya termasuk orang tua kan berharap gini. Kata kami itu kan udah tua ya. Kalau sekiranya kami mati, nah kami berharap kau yang ngurusi kami. Nah, yang kedua, kalau kau pergi ke sana itu enggak bakalan jumpa kau baca kami. Nah, itu. Kita udah diancam dengan mati kayak gitu, udah mundur lah. Udah habis itu kan. Udah. Padahal itu kita udah siap mau berangkat itu. Saya udah siapkan urus waktu itu. Pergi pulang kampung minta izin. Pamit lah ceritanya. Udah siapkan. Dibilang seperti itu. Makanya sempat saya enggak mau kuliah juga. Waktu itu ada? Mau melanjutkan ke UIN itu, sebelum ke UIN saya sempat juga tak mau kuliah. Saya masuk ke UIN itu gelombang terakhir itu. Ikut tes di UIN. Yang tadinya tak mau sekolah, saya kuliah lagi. Karena tekad saya 2 tahun persiapkan untuk berangkat kan. Nah, tapi memang disitulah skenario Allah. Qada Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kondisi-kondisi tadi kan itu semua jalan yang Allah sediakan, Allah tuntun kita kalau kita pahami. Sehingga seperti ini gitu kan. Saya pun tidak tahu kalau sempat ke Al-Azhar itu seperti apa pula saya kan. Tapi alhamdulillah masuk ke UIN, saya ketemu dengan teman-teman yang lebih ngejos lagi. Orang-orang yang hijrahnya benar-benar kafah. Berjuang, betul-betul berjuang. Dan orang-orang yang benar-benar melarutkan, menghabiskan waktunya untuk dakwah. Ini ketemunya di mana? Di UIN. Di kampus UIN, kampus perjuangan waktu itu kan. Ya kita ketemu ke situ. Walaupun sempat sebelumnya kita udah jalan-jalan juga organisasi itu. Sempat masuk ke A, ke B, ke C, ke C. Sempat saya itu udah masuk ke UIN tuh, bayangkan kamu ya. Saya masuk ke UIN tuh sempat ada sebuah organisasi. Saya udah sempat mikir sholat tuh enggak begitu penting. Ini udah luar biasa nih pemikiran. udah di bener gini. Udah sempat saya tuh mikir sholat, enggak penting kali lah ini sholat nih. Nah sampai akhirnya ikut ini karena terlalu banyak tadi kan, campur enggak jelas. Akhirnya saya memutuskan ada salah satu pergerakan mahasiswa. Waktu itu saya tuh di Gema, gerakan mahasiswa. Mahasiswa ya, di situ aktifnya di sana.
hijrah, masya Allah, dan alhamdulillah kan menuntun kita, dan sehingga kita mengenal kita dari mana, kita untuk apa, dan kita mau kemana. Kita jelas, roadmap hidup kita itu jelas. Nah, dengan memahami roadmap hidup itu akan terarah hidup ini. Dan yang tadi keinginan, nah inilah ternyata jawaban Allah. Keinginan saya untuk hijrah tadi, mengikuti tuntunan nasihat orang tua, walaupun tidak sesuai keinginan saya tadi kan. Saya pengen lebih keluar negeri, tak diizinkan segala macam gitu. Namun akhirnya ya, saya ketemu dengan apa yang saya cari sebenarnya. Makanya saya dulu pengen memilih lagi ke UIN itu karena ingin menambah pemahaman tentang keislaman juga. Karena kan dari tadi MTS, aliyah masuk ke UIN kan lebih linear matching tuh ya. Nah, walaupun di UIN ya kita juga belum menemukan sesuai total. Karena memang dulu kampus kan kayak gitu kan. Pendidikan itu kan kalau di kampus dosen, guru itu kan menyediakan ibaratkan bangunan kerangkanya aja. Kalau mau bagus dindingnya, atapnya, lantainya, mau di keramik itu ya mahasiswa bersangkutan. Nah akhirnya setelah saya masuk di sana juga ndak terjawab juga. Akhirnya itu tadi ketemu di gerakan mahasiswa yang tadi ikut kajian, ikut perlakuan mingguan, masya Allah. Dan alhamdulillah yang tadinya pengennya ke pesantren, ingin mengkaji bahasa Arab ya, belajar agama, belajar bahasa Arab, gagal. Ingin ke Mesir, Al-Azhar, gagal. Akhirnya apa? Di sini saya ketemu yang tadi saya pengen ke pesantren biar mengkaji bahasa Arab. Nah di sini di gerakan ini tadi mahasiswa tadi saya ketemu bisa belajar bahasa Arab. Walaupun saya tidak bisa berguru langsung dengan orang yang berada di Mesir sana, para masaih di Mesir. Alhamdulillah. Kalau kita ambil hikmahnya semua ya, di jamaah ini saya ketemu para guru-guru yang mengajarkan saya, mereka yang menimba ilmu ke sana, dan bahkan keilmuan. Kalau dikaji betul, sanad keilmuan yang kita pelajari di gerakan mahasiswa tadi, itu sanadnya nyambung ke Al-Azhar Mesir yang kita inginkan. Ini kan luar biasa. Ada semua hikmah, itu semua. Nah, makanya itu tadi qada Allah itu terbaik untuk kita. Skenario luar biasa. Makanya sekali lagi mungkin bagi adik-adik remaja, makanya ya pertama terkait dengan menuntut ilmu ini hendaklah sungguh-sungguh ya. Nah, yakinlah dalam kondisi apapun keluarga kita, mampu atau tidak mampu. Bagi yang tidak mampu maka yakinlah kalau bersungguh-sungguh akan dimudahkan jalan oleh Allah. Nah, saya tidak mengira bisa sampai sekolah ke sini, bisa tamat kuliah S1, bahkan bisa menyambung lanjutkan S2. Tidak mengira dari anak yang tidak mampu. Bahkan, waduh, masya Allah, kalau saya ceritakan, itu waktu saya merantau pertama ke sini, itu ibu saya tuh, kalau istilah peribahasa itu kayak pasang kuping badak itu. Ini yang kita ndak ini ya, pasang kuping badak. Kasihan kali. Kalau saya ingat-ingat, masya Allah. Orang pada cerita ibu saya ini, kau sekolahkan anak ke sana, itu sama mau macam-macam ini kan, nyuruh anak sekolah sana. Apa yang kau anggarkan? Penghinaan, cacian dari orang. Tetangga saja. Iya, masya Allah. Apa yang kau andalkan gitu? Kau kebun tidak punya, suamimu kerjanya apa? Jadi waktu itu Ustaz dapat kabar seperti itu, ini juga salah satu motivasi Ustaz. Motivasi, saya tekad itu makanya. Kalau saya tidak berhasil, tidak pulang. Akhirnya, andai kan saya gagal di sini, nah itu tekad ini, wallahi itu tekad saya dulu waktu itu, waktu saya di SMA waktu itu ya, aliyah itu. Kalau saya gagal sekolah di sini, maka saya akan tidak pulang kampung. Wah, itu sempat saya tekad saya. Kalau sempat gagal saya tidak akan pulang. Tidak akan pulang kampung. Anggap saya sudah hilang. Nah, begitu tekad saya. Begitu motivasi yang kuatnya. Karena memang dari awal kesulitan demi kesulitan, ditambah lagi hinaan, cacian orang, masya Allah. Tapi ibu itu luar biasa, sabar. Bapak, orang tua itu, bapak juga luar biasa, sabar. Karena memang kenyataan memang tidak mampu. Nah, tapi tetap sabar, terus doakan. Maka ini ridho Allah, ridho walidaini. Kalau orang tua itu ridho, maka Allah akan ridho. Ya kan? Ridho Allah, ridho walidaini.
Tapi Allah, kalau Allah murka, orang tua murka, maka Allah pun akan murka, ya. Nah, gitu. Nah, ini jagoan kita nih. Iya. Nah, ya. Nah, itu kalau Allah murka, orang tua murka, kita pun Allah pun akan murka. Nah, itu tadi. Maka dalam kondisi dicaci, orang tua berdoa kan. Alhamdulillah berjalan lancar saja, dimudahkan semua. Walaupun bahkan baru tidak ada keluarga, tapi ada orang-orang yang senantiasa mengulurkan tangannya membantu perjuangan dan pendidikan kita. Jadi gini, Ustaz. Jadi Ustaz sekarang ini ngajar di salah satu kampus, Ustaz, ya? Ya, alhamdulillah di salah satu kampus swasta di Riau, Pekanbaru. Insyaallah. Jadi berarti artinya Ustaz setelah S1 dan juga tercapai juga selesaikan S2, Ustaz, ya? Alhamdulillah, walaupun sempat 2 gelombang ya. 2 gelombang. Ya? Duanya. Nah, maksudnya 2 gelombang. Pertama saya kuliah ke di waktu itu di UIN ya. Di UIN ya. Di UIN. S2-nya di UIN. Lanjutkan ke UIN. S1 kan di UIN. S2 lanjutkan ekonomi Islam di UIN. UIN juga. Nah, ya, namun mau naik semester 2 terkendala. Di dana tadi berhenti. Nah, namun akhirnya alhamdulillah selesainya di Trisakti Jakarta. Nah, ekonomi juga kan, ekonomi Islam, keuangan Islam. Alhamdulillah. Allah mudahkan saja. Allah mudahkan. Ya.